Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Neni Siswati, di sebelah saya ada Agus Aryani dan di sebelahnya lagi ada Ahmad Bakri. Kami di sini ingin mempresentasikan pengertian puasa, problematika puasa, macam-macam puasa, dan ayat yang berkaitan dengan puasa. Pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Menurut bahasa, puasa berasal dari kata saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan, imsak, dan mencegah diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Setiap orang yang percaya kepada Allah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Macam-macam puasa. 1. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Puasa jenis ini terdiri dari 3 macam. 1. Puasa yang diwajibkan karena waktu tertentu. 2. Puasa yang diwajibkan karena suatu sebab iliat, yakni puasa kafarat. Dan 3. Puasa yang diwajibkan karena seseorang mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri, yaitu puasa nazar. Dalam puasa wajib ada beberapa puasa, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kafarat. Dalam puasa kafarat ada beberapa ketentuan tentang kafarat. Yang pertama ada kafarat sumpah. Yang kedua, kafarat bersetubuh dengan sengaja di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa. Dan yang ketiga, kafarat pengganti dam, haji, tamatu, dan kiran. 2. Puasa sunnah. Puasa sunnah cukup banyak macamnya. Disunahkan karena waktunya memang waktu yang sangat baik untuk melakukan berbagai ibadah, terutama berpuasa. Syariat agama menganjurkan untuk melakukan puasa sunnah, karena puasa sunnah dapat mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Berikut ini beberapa macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa 6 hari bulan Syawal. Yang kedua, puasa Arafah. Yang ketiga, puasa bulan Muharram. Yang keempat, puasa bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa di bulan-bulan haram mulia. Yang keenam, puasa Senin Kamis. Yang ketujuh, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedelapan, puasa Nabi Daud. 3. Puasa yang dilarang. A. Puasa 2 hari raya. B. Puasa hari tasyrik. C. Puasa hari Jumat. D. Puasa hari Sabtu. E. Puasa hari yang diragukan. F. Puasa setahun penuh. Dan G. Puasa wanita tanpa izin suami. C. Problematika dalam puasa. 1. Syarat wajib puasa, yaitu Islam, berakal, balik, dan mampu berpuasa. 2. Syarat sah puasa, yaitu Islam, mumayyiz, suci dari darah haid dan nifas, dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. 3. Rukun puasa, yaitu niat dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. 4. Hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu 1. Makan dan minum yang disengaja. 2. Muntah yang disengaja atau dibuat-buat. 3. Berhubungan suami istri. 4. Haid dan nifas bagi perempuan. 7. Keluar cairan mani dengan sengaja. 8. Gila. 5. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa, yaitu berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, sholat malam termasuk sholat tarawih, dan tadarus atau membaca Al-Quran. Yang keenam, hal-hal yang mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa,
yaitu adalah semua perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti membicarakan keburukan orang lain, berbohong, mencaci maki, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, orang-orang yang boleh berbuka saat puasa Ramadan. Siapa saja mereka? Yaitu orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau jika karena puasa tersebut membuat sakitnya menjadi semakin parah. Kemudian orang dalam perjalanan jauh, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, dan wanita yang sedang hamil dan menyusui. D. Ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. 1. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berartikan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. 2. Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang berisi tafsir. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Siapa yang membunuh orang mukmin, maka dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, hendaklah pembunuh yang memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sehingga ketetapan cara bertobat dari Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 89 yang berisi tafsir. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka tebusannya ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu makan, berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Bagi yang tidak bisa melakukan tebusan, harus berpuasa 3 hari. Itulah tebusan sumpah-sumpah apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jadi jagalah sumpah-sumpahmu, demikian Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. 4. Maryam ayat 26 yang berisi tafsir. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak berbicara dengan siapapun di hari ini. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.